losing time, I'm fading fast. Toprak Razgatlioglu akhirnya bersiap memasuki babak paling menegangkan dalam perjalanan karirnya. Debut di MotoGP 2026. Nama yang sudah 3 kali menjadi juara dunia Superbike ini kini resmi menantang diri di panggung terbesar balap motor, membawa ambisi yang tidak setengah-setengah. Bahkan sebelum turun penuh di musim perdananya, sang manajer Kenan Sofuoglu sudah menggemparkan padek dengan target brutal. Toprak ingin langsung menantang Fabio Quartararo dan menjadi pembalap Yamaha terbaik sejak tahun pertamanya. Pernyataan itu seperti bom, menggema, memancing perhatian, dan tentu saja memunculkan tanda tanya besar. Apakah Toprak benar-benar siap? Debutnya bersama tim pramak Yamaha dipastikan menjadi salah satu sorotan utama MotoGP 2026. Setelah bertahun-tahun dunia balap mengira Toprak akan bertahan selamanya di WSBK, langkah besar ini langsung mengubah dinamika rivalitas pembalap Yamaha. Quartararo selama ini menjadi tolok ukur tertinggi di pabrikan biru itu, ikon kecepatan, stabilitas, dan agresivitas modern Yamaha. Dan kini, muncul sosok baru dari Turki dengan reputasi pengereman ekstrim, siap mengancam singgasana internal sejak balapan pertama. Semua bermula dari tes pasca musim di Valencia. Untuk pertama kalinya, Toprak menjajal motor M1 dengan mesin V4 terbaru Yamaha, motor yang digadang-gadang sebagai penyelamat performa pabrikan tersebut setelah bertahun-tahun tertinggal dari Ducati dan KTM. Toprak tampak masih beradaptasi, tapi hasilnya sama sekali tidak buruk. Dari 53 lap yang diselesaikan, ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,667 detik. Catatan itu bukan hanya sekadar angka. Ia lebih cepat dari Alex Rins dan Jack Miller, dua pembalap berpengalaman MotoGP, meski masih tertinggal 7/10 detik dari Fabio Quartararo. Gap yang cukup besar, tapi untuk seorang debutan, itu tanda bahaya bagi rival-rivalnya. Namun menurut Sofuoglu, tes Valencia belum menunjukkan versi asli Toprak. Bukan tanpa alasan, Toprak hanya diberi satu motor M1 dengan spek V4. Tidak ada cadangan, tidak ada ruang untuk risiko. Untuk pembalap yang terkenal dengan late braking ekstrim dan gaya agresif yang membuat lawan sering terkejut, membatasi agresivitasnya sama saja mengambil separuh kekuatannya. Sofuoglu bahkan menegaskan, apa yang terlihat di Valencia bukan Toprak yang sebenarnya. Ia masih terlalu berhati-hati, terlalu menjaga motor, dan terlalu menahan diri. Dia punya banyak lap di angka 1 menit 31, lalu turun ke 1 menit 30, kata Sofuoglu. Tapi itu bukan Toprak yang saya kenal. Dia masih menyimpan banyak hal. Jika pembalap biasa mungkin akan puas dengan progres itu, Sofuoglu justru melihatnya sebagai indikator bahwa kemampuan sebenarnya belum dikeluarkan sepenuhnya. Ia yakin, begitu Toprak mendapat dua motor seperti pembalap MotoGP lain, gaya khasnya, late braking sliding yang terkenal mengerikan, akan kembali sepenuhnya. Gaya pengereman Toprak memang hampir legendaris di WSBK. Banyak pembalap mengakui bahwa tidak ada yang bisa menghentikan motor secepat dan seberani ia. Adaptasi gaya ini ke MotoGP masih jadi perdebatan besar karena motor MotoGP sangat berbeda secara elektronik, sasis, grip ban, dan bobot. Namun Sofuoglu tampak tidak sedikit pun ragu. Banyak yang meragukan gaya pengeremannya bisa dipakai di MotoGP, ujarnya. Tapi saya yakin dia akan mengejutkan banyak orang seperti yang selalu ia lakukan. Sejarah MotoGP pun membuktikan bahwa pembalap dengan teknik unik seringkali justru menjadi momok. Contoh terdekat tentu saja Marc Marquez. Dan kini dunia bertanya-tanya, apakah Toprak akan menjadi fenomena baru berikutnya? Adaptasi dari WSBK ke MotoGP memang bukan perjalanan ringan. Motor berbeda, lawan berbeda, ritme balapan berbeda total. Namun bagi Toprak, justru disitulah tantangannya. Debut MotoGP baginya bukan sekadar promosi ke kelas atas. Ini arena pertarungan yang akan menentukan apakah ia sekadar legenda WSBK atau calon legenda MotoGP berikutnya. Dalam beberapa tes berikutnya, publik dipastikan mulai melihat evolusi Toprak yang sebenarnya. Ketika motor cadangan sudah tersedia, ketika ia sudah berani mengambil risiko lebih besar, ketika ia sudah merasakan grip depan M1 hingga batasnya, itulah momen ketika MotoGP bisa melihat Toprak asli untuk pertama kalinya. Pembalap yang berani masuk tikungan lebih dalam, lebih keras, dan lebih liar daripada siapapun. Musim MotoGP 2026 pun dijanjikan menjadi salah satu musim paling dinanti dalam satu dekade terakhir. Bukan hanya karena perang teknologi dan motor V4 Yamaha yang baru, tetapi juga karena hadirnya sosok yang sudah terkenal sebagai monster pengereman dari Turki. Toprak datang bukan untuk numpang lewat. Ambisinya jelas, pesannya keras. Ia datang untuk mengusik, menantang, dan merebut posisi terbaik Yamaha dari tangan Fabio Quartararo. Bagi Toprak Razgatlioglu, inilah panggung pembuktian terbesar dalam hidupnya.
Setiap lap, setiap tikungan, setiap duel akan menjadi medan tempur untuk menunjukkan bahwa ia bukan hanya legenda WSBK, tetapi calon bintang besar MotoGP generasi berikutnya. Dan dunia balap sedang menunggu momen itu dengan napas tertahan. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe